Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Alisa. Saya dari Prodi Manajemen kelas C Sentani. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang soal UTS yang diberikan oleh Bapak dosen akuntansi. Langsung saja, soal yang pertama. Di sini ada neraca saldo yang belum tepat penyusunannya. Nah, kita akan memperbaiki neraca saldo ini. Yang pertama, kas masuk di debit 2.500.000, peralatan masuk di debit 2.500.000, asuransi dibayar di muka 6.500.000 masuk di debit, kendaraan 10 juta masuk di debit, piutang 3 juta masuk di debit, perlengkapan 500.000 masuk di debit, utang usaha 950 masuk di kredit, modal risa 20 juta masuk di kredit, prive 500.000 masuk di debit, pendapatan 6 juta masuk di kredit, beban gaji 680 masuk di debit, beban sewa 500.000 masuk di debit, beban utilitas 250 masuk di debit, beban lain-lain 20.000 masuk di debit. Totalnya 26.950. Debit dan kredit itu harus sama. Baik, kita akan lanjut ke pembahasan soal nomor 2. Saya akan membacakan soalnya. Yang pertama, pada tanggal 2 Oktober terjadi transaksi. Risa menyetorkan uang tunai senilai 50 juta dan peralatan senilai 25 juta sebagai modal RIK konsultan. Akunnya menjadi kas peralatan pada modal. Kas 50 juta masuk di debit, peralatan 25 juta masuk di debit. Pada modal RIK konsultan 75 juta masuk di kredit. Pada tanggal 4 Oktober terjadi transaksi. RIK konsultan memberi perlengkapan kantor seharga 2.500.000. Dibayar tunai seharga 1.750.000. Sisanya dibayar kemudian. Akunnya menjadi perlengkapan kantor 2.500.000 di debit, kas 1.750.000 di kredit, utang usaha 750 di kredit, utang usaha 750 di debit, kas 750 di kredit. Pada tanggal 8 Oktober membeli kendaraan tambahan untuk operasional sebesar 25 juta dibayar secara kredit. Nama akunnya beban kendaraan pada utang usaha. Beban kendaraannya 25 juta di debit, utang usaha 25 juta di kredit. Pada tanggal 10 Oktober mencatat jasa pekerjaan yang telah diselesaikan dan mengirimkan tagihan ke pelanggan sebesar 70.500.000. Nama akunnya piutang usaha 70.500.000 di debit, pada pendapatan 70.500.000 di kredit. Pada tanggal 15 Oktober membayar gaji karyawan sebesar 5 juta. Beban gaji pada nama akunnya beban gaji pada kas. Beban gaji masuk di debit 5 juta, kas masuk di kredit 5 juta. Pada tanggal 20 Oktober terjadi transaksi membayar beban utilitas atau listrik, telepon, dan air sebesar 500.000. Nama akunnya beban utilitas 500.000 masuk di debit, kas 500.000 masuk di kredit. Pada tanggal 22 Oktober membayar asuransi selama 1 hingga tahun depan sebesar 50 juta. Asuransi dibayar di muka 50 juta masuk di debit, kas masuk di kredit 50 juta. Pada tanggal 23 Oktober
Risa mengambil uang di Rich Konsultan untuk membeli handphone pribadi sebesar 18 juta. Nama akunnya Prive, 18 juta masuk di debit, pada kas 18 juta masuk di kredit. Pada tanggal 24 Oktober membayar tagihan makanan sebesar 1 juta. Pada tanggal 24 menerima tagihan atas pembelian perlengkapan sebesar 750.000 dan belum dibayarkan. Masuk di akun perlengkapan kantor 750.000 di debit, utang usaha 750 di kredit. Pada tanggal 26 Oktober membayar transaksi pembelian kendaraan tanggal 8 sebesar 15 juta. Masuk di akun utang usaha 15 juta di debit, pada kas 15 juta di kredit. Pada tanggal 30 Oktober menerima pembayaran dari pelanggan atas jasa konsultasi sebesar 2.500.000. Masuk di akun kas pada pendapatan, kas 2.500.000 di debit, pada pendapatan 2.500.000 di kredit. Pada tanggal 31 Oktober menerima pembayaran dari pelanggan atas transaksi tanggal 10. Masuk di akun kas 70.500.000, pada piutang usaha 70.500.000. Totalnya 392 juta. Debit dan kredit sama. Jadi kita akan masuk di buku besar. Untuk buku besar kita akan mengelompokkan nama akun yang sama dari setiap transaksi. Yang pertama, kas. Nilai akhirnya 86 juta di debit. Peralatan 25 juta di debit. Modalnya 75 juta di kredit. Perlengkapan 3.250.000 di debit. Utang usaha 10.750.000. Pendapatan 128 juta. Beban kendaraan 25 juta di debit. Piutang usaha 70.500.000 di debit. Beban gaji 5 juta di debit. Beban utilitas 500.000 di debit. Asuransi dibayar di muka 50 juta di debit. Prive 18 juta di debit. Beban makan 1 juta di debit. Baik, kita akan lanjut di neraca saldo. Jadi neraca saldo itu nilai-nilai akhir yang terdapat di buku besar. Kas 86 juta di debit, peralatan 25 juta di debit, modal pemilik 75 juta di kredit, perlengkapan 3.250.000 di debit, utang usaha 10.750.000 di kredit, pendapatan 128 juta di kredit, beban kendaraan 25 juta di kredit di debit, piutang usaha tidak ada, beban gaji 5 juta di debit, beban utilitas 500.000 di debit, beban asuransi dibayar di muka 50 juta di debit, Prive 18 juta di debit, beban makan 1 juta di debit. Hasilnya sama, 213.750.000. Baik, kita lanjut di penyesuaian. Saya akan membacakan soalnya. Pada tanggal 31 Oktober, perlengkapan kantor yang telah terpakai senilai 2 juta, asuransi yang telah terpakai selama sebulan 1/12 dari jumlah asuransi dibayar di muka, membayar sisa hutang pembelian kendaraan, menerima uang sejumlah 45 juta dari pelanggan untuk pekerjaan di bulan November. Jadi penyesuaiannya
kas 35 juta di debit, perlengkapan 20 juta di kredit, utang usaha 10 juta di debit, pendapatan 45 juta di kredit, asuransi dibayar di muka 4.167.000. Beban perlengkapan 20 juta di debit, beban asuransi 4.167 di debit, totalnya sama. Sesudah penyesuaian, kita lanjut ke neraca saldo penyesuaian, laporan laba rugi, dan neraca sampai hasilnya balance. Kita lanjut di laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan keuangan, dan ayat jurnal penutup. Dan neraca saldo penutupan. Hasilnya harus balance.